That mommy is not dead at all. Climb mountains. Little Tony. Oh, absolutely. His son, my father. He valued all that. Sorry. Are you defending him? How does that feel? I think you know. Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Hidup bahagia adalah impian semua orang. Jika membahas kebahagiaan, pasti setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi secara umum bahagia itu bisa digambarkan dengan banyaknya uang, fisik yang menawan, profesi tertentu, atau sebuah gelar yang disandang. Dan semua ini terbilang sangat pas untuk menaikkan status sosial dan menjadikan sebuah kebanggaan. Namun tidak selamanya harta yang melimpah, fisik yang indah bisa membuat bahagia. Karena apabila terjadi beberapa faktor seperti stres, depresi, yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, akan menjadikan malapetaka. Seperti kisah yang akan kita bahas di video kali ini. Seorang sosialita kaya raya di Amerika yang dibunuh oleh anaknya sendiri karena diduga memiliki hubungan incest dengan sang anak. Wanita sosialita tersebut bernama Barbara Daly Beckland. Barbara lahir pada 28 September 1921 di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Barbara merupakan anak satu-satunya. Ibunya bernama Nini Daly dan ayahnya bernama Frank. Pada Januari tahun 1932, ketika Barbara berusia 11 tahun, ayahnya yaitu Frank meninggal akibat bunuh diri menggunakan gas beracun karbon monoksida yang dihirup dari knalpot mobil ayahnya di garasi. Dan pada saat itu ibunya juga Barbara melihat kejadian tersebut. Namun ibu Barbara menutupi peristiwa bunuh diri sang ayah ke publik. Dan ibunya hanya mengatakan kalau suaminya meninggal karena kecelakaan, sehingga membuat ibunya dan Barbara mendapatkan keuntungan dari asuransi yang sangat besar. Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut, ibu Barbara memutuskan untuk pindah ke New York. Dan setelah di New York, mereka tinggal di Hotel Delmonico. Sejak awal hidupnya, Barbara telah mengalami traumatis karena melihat ayahnya bunuh diri. Ditambah ibu Barbara yang menderita gangguan mental sejak lama menurun ke Barbara. Oleh karena itu, dari kecil Barbara sudah terlihat seperti memiliki gangguan mental karena perilakunya yang impulsif dan moodnya yang kadang bagus dan kadang buruk. Pada zaman itu semuanya adalah aib. Apabila seseorang menderita penyakit gangguan mental, akan dianggap sebagai orang gila. Oleh karena itu, Barbara diam-diam melakukan perobatan dengan psikiater yang bernama Kennedy. Memiliki banyak uang di New York, Barbara tumbuh menjadi seorang sosialita yang terpandang. Dan tidak hanya itu, Barbara juga memiliki wajah yang sangat cantik. Bahkan, karena kecantikannya, Barbara pernah dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di dunia versi The New York Times. Dan ia juga dipakai untuk menjadi model Vogue dan Harper's Bazaar. Barbara menjalani gaya hidup yang glamor dan menarik. Status sosial dan kecantikannya membuat dirinya sering diundang ke pesta masyarakat kelas atas. Hingga pada suatu hari Barbara diundang ke Hollywood dan di sana ia berteman dengan Cornelia Beckland, seorang sosialita yang kaya dan juga merupakan cucu dari Leo Beckland, seorang ilmuwan kimia penemu plastik. Kemudian Cornelia memperkenalkan Barbara kepada adik laki-lakinya yang bernama Brooks Beckland yang merupakan seorang pilot angkatan udara di Kanada. Lalu Barbara dan Brooks saling menyukai satu sama lain dan mereka pun menjalankan hubungan. Namun ternyata Brooks memiliki sifat yang suka mengganti-ganti pasangan. Akhirnya Brooks yang sudah bosan, ia pun ingin memutuskan Barbara. Mungkin selain bosan, Brooks juga sudah mengetahui perilaku Barbara yang kadang bagus dan kadang buruk. Namun Barbara yang udah telanjur cinta dengan Brooks berupaya untuk mengunci hubungannya dengan Brooks dan segera menikah dengannya. Lalu Barbara pun berbohong kepada Brooks dengan mengatakan kalau ia telah hamil anak Brooks. Dan kebohongan itu berhasil dilakukannya. Akhirnya Brooks pun segera menikahi Barbara. Setelah menikah mereka membeli rumah di apartemen mewah di Upper East Side, New York. Walaupun sudah menikah, Barbara dan Brooks masih sering bertengkar. Ditambah kebohongan Barbara akhirnya terbongkar kalau ia berpura-pura hamil supaya bisa menikah dengan Brooks. Akhirnya karena kebohongannya ini, pernikahan Barbara dengan Brooks dianggap sebagai status saja. Meskipun mereka tinggal bersama dan memiliki kekayaan yang besar, serta gaya hidup yang mewah,
Namun hubungan mereka tidak bahagia. Barbara menjalankan hari-harinya dengan berpesta, mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ia juga berselingkuh dari Brooks. Begitu juga dengan Brooks yang juga sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain. Namun meskipun begitu, karena mereka suami istri dan masih tinggal bersama, Barbara dan Brooks juga melakukan hubungan badan di saat mereka hilang kesadaran karena mabuk. Hingga sampai akhirnya Barbara pun menjadi hamil. Lalu pada 28 Agustus 1946, Barbara melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Anthony Backlund. Meskipun sudah memiliki anak, Barbara dan Brooks masih melakukan kebiasaan hidup mereka dengan berpesta, mabuk-mabukan, juga berselingkuh. Sedangkan anak mereka lebih sering dijaga oleh pengasuhnya. Kemudian ketika Anthony berusia 8 tahun, tepatnya pada musim panas 1954 hingga seterusnya, keluarga Backlund menjalani kehidupan nomaden, yaitu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mereka masih mempertahankan apartemennya di New York, namun sebagian besar mereka tinggal di Eropa, menyewa rumah dan villa seperti di London, Paris, dan Italia, tempat mereka mengadakan pesta. Kemudian pada tahun 1960 saat keluarga Backlund berada di suatu pesta di Paris, Brooks bertemu dengan gadis anak seorang diplomat yang 15 tahun lebih muda darinya. Lalu Brooks pun berselingkuh dengan gadis tersebut. Dan karena saking cintanya, Brooks ingin meminta cerai dari Barbara. Namun Barbara yang sangat putus asa atas permintaan suaminya, mencoba untuk bunuh diri. Dan karena hal ini, Brooks pun mengakhiri perselingkuhannya dengan gadis tersebut dan kembali ke Barbara. Pada tahun 1967, keluarga Backlund pindah ke Swiss. Dan saat itu Anthony yang sudah berusia 20 tahun mengatakan kepada ibu dan ayahnya kalau ia ingin tinggal di Spanyol. Kemudian setelah diberi izin, Anthony pun pergi ke Spanyol. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang pria biseksual yang bernama Jack Cooper. Jack juga merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang. Setelah bertemu dengan Jack, Anthony kemudian sadar kalau dirinya adalah seorang gay. Karena saat pertama Anthony melihat Jack, ia telah menyukainya. Kemudian Anthony dan Jack pun menjalin hubungan. Jack juga memberikan Anthony obat-obatan terlarang yang ia gunakan. Lalu pada saat itu salah satu teman Barbara melihat perilaku Anthony dan ia pun menyampaikannya ke Barbara. Barbara yang saat itu sedang berada di Swiss segera pergi ke Spanyol dengan perjalanan mobil untuk membawa anaknya kembali ke Swiss. Barbara yang takut orientasi seksual anaknya akan memalukan status sosialnya, akhirnya ia mengenalkan Anthony dengan seorang gadis muda berasal dari Prancis yang bernama Sylvie. Namun bukannya Sylvie berpacaran dengan Anthony, malah ia berselingkuh dengan suami Barbara yaitu Brooks. Barbara yang mengetahui perselingkuhan suaminya, ia pun kembali mengancam untuk bunuh diri. Namun kali ini Brooks yang sudah muak dengan perilaku Barbara, ia pun menceraikan Barbara pada tahun 1968 dan kemudian menikah dengan Sylvie. Setelah bercerai dengan Brooks, Barbara mengalami depresi berat dan ia betul-betul memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi temannya yang bernama Gloria Jones menyelamatkannya. Setahun setelah perceraiannya, tepatnya pada tahun 1969, Barbara bertemu dengan kurator seni pop Amerika bernama Samuel Adams Green. Kemudian Barbara pun menjalin hubungan dengannya. Namun setelah 6 minggu Samuel memutuskan hubungannya dengan Barbara, tetapi Barbara yang masih terobsesi dengan Samuel terus mengejarnya. Hingga akhirnya Barbara pun sadar kalau Samuel tidak menginginkannya lagi dan kemudian Barbara pun membawa Anthony untuk pindah ke London. Di London, Barbara dan anaknya tinggal di perumahan Cadogan Square nomor 81. Dan di sana Barbara kembali ingin memperbaiki orientasi seksual anaknya agar bisa menyukai perempuan dan akhirnya Barbara menyewa seorang pelacur untuk Anthony. Namun karena Anthony memang tidak memiliki nafsu dengan perempuan, akhirnya semua rencana Barbara ini gagal. Setelah banyak upaya untuk membuat anaknya menyukai perempuan dan agar nantinya ia bisa menikah, Barbara yang sudah sangat frustasi akhirnya melakukan hal yang tidak wajar. Ia mulai merayu anaknya sendiri untuk berhubungan incest dengannya. Barbara beranggapan kalau dirinya yang cantik tentu membuat anaknya akan nafsu untuk menidurinya. Dan setelah itu anaknya pasti bisa menyukai perempuan. Tidak hanya sekali, bahkan Barbara berulang kali memaksa Anthony untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Sampai pada tahun 1972, Anthony akhirnya membentak dan mencoba mendorong Barbara dari atas rumah mereka ke lalu lintas di luar. Namun Barbara yang melawan berhasil menghentikan tindakan anaknya ini. Kemudian Barbara yang merasa kalau mental anaknya telah terganggu karena ulahnya sendiri, ia pun membawa Anthony untuk dirawat di Rumah Sakit Priory yang merupakan rumah sakit kesehatan mental. Dan saat berada di sana, Anthony didiagnosis menderita skizofrenia.
Sebelum akhirnya Anthony keluar dari rumah sakit, dokter yang masih khawatir dengan kondisinya kemudian memperingati Barbara untuk hati-hati karena Anthony bisa saja melakukan pembunuhan. Namun, Barbara mengabaikan pernyataan dokter. Dan benar saja pada 17 November 1972, Anthony membunuh Barbara yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Anthony menusuknya dengan pisau saat ibunya sedang berada di dapur. Dan setelah membunuh ibunya, Anthony merasa tidak menyesal, ia malah memesan makanan dan membiarkan mayat ibunya tergeletak di lantai. Sampai akhirnya seorang pelayan mereka yang melihat Barbara sudah meninggal, lalu ia segera memanggil polisi. Polisi yang datang melihat Anthony berada di TKP pun kemudian menangkapnya. Dan saat di pengadilan, Anthony mengaku kalau dialah yang membunuh ibunya karena ibunya telah memaksanya untuk berhubungan seksual. Polisi juga mengatakan kalau gangguan mental yang dialami Anthony salah satunya akibat kekerasan seksual yang dialami karena ibunya. Maka dari itu Anthony tidak diberikan hukuman, tetapi ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang memiliki keamanan tinggi bernama Broadmoor Hospital di Inggris. 8 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Juli 1980, Anthony akhirnya dibebaskan. Dan Anthony yang saat itu berusia 33 tahun pergi ke New York untuk tinggal bersama neneknya, yaitu Nini Daly berusia 87 tahun yang merupakan ibu Barbara. Namun tidak sampai seminggu, tepatnya hanya 6 hari, Tony tinggal bersama neneknya, ia kembali melakukan pembunuhan. Dan kali ini yang ia bunuh adalah neneknya. Tony menusuknya dengan pisau dapur sebanyak 8 kali. Dan beberapa tulang neneknya juga patah. Namun untungnya sang nenek masih terselamatkan. Diketahui alasan Tony menusuk neneknya karena pada saat itu mereka bertengkar, yang dimana neneknya tidak percaya kalau Barbara yang mengajak Tony untuk berhubungan seksual. Tetapi Tony lah yang sebenarnya mengajak Barbara. Akhirnya karena tindakannya ini, Tony kemudian ditangkap, namun kali ini ia tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi Anthony dimasukkan ke penjara di Pulau Rikers, New York. Setelah 8 bulan berada di penjara, Anthony berharap agar dibebaskan dengan jaminan pada sidang pengadilan 20 Maret 1981. Namun hakim menunda persidangan karena surat dokter dari rumah sakit Broadmoor, Inggris, tempat ia sebelumnya dirawat, belum sampai ke New York. Akhirnya Anthony pun kembali ke selnya pada pukul 15.30 dan 30 menit kemudian Anthony ditemukan tewas akibat bunuh diri. Dan ironisnya, ia membunuh diri dengan cara membekap kepalanya dengan plastik sampai akhirnya ia kehabisan nafas lalu meninggal. Nah guys, kisah ini memberi kita pelajaran kalau tidak semua kebahagiaan bisa dibayar dengan uang. Mempunyai uang banyak juga belum tentu akan bahagia. Jika diberikan rezeki oleh Tuhan, maka pergunakanlah untuk hal yang lebih baik. Dan kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu dijaga. Oke guys, sekian cerita dari Sejarah Dunia. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu mengetahui video baru dari Sejarah Dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.